Bab 691, Kejahatan akan dihukum. Ma Fei berkata dengan cepat, Tuan Ye, Sang Yuanwu meminta saya untuk datang malam ini. Anda benar-benar tidak dapat menyalahkan saya. Saya tidak menanyakan hal ini kepada Anda. Ye Bufan menunjuk kembali ke Zhu Jiai. Apa yang terjadi ini sore? Kenapa kamu menindas temanku? Ini, ekspresi keraguan muncul di wajah Ma Fei. Ye Bufan berkata dengan mata dingin, aku akan memberimu 3 detik. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan mau tangan yang lain. Ma Fei gemetar ketakutan, sisi lain satu tangan juga dinonaktifkan, dan kemudian saya tidak perlu main-main lagi. Itu saja, Tuan Ye. Orang ini tidak terlalu peduli lagi dan menceritakan apa yang terjadi. Ternyata Dong Qiang meminjam 50.000 yuan darinya dengan riba, yang akhirnya mencapai 1 juta. Awalnya dia datang untuk menagih utang tersebut, namun kemudian dia jatuh cinta dengan penampilan Zhu Jiai yang murni dan cantik. Sebagai pemimpin gangster, dia tidak memiliki banyak dasar. Dia selalu ingin menyenangkan tuan muda pedagang Sang Yuanwu, dan Sang Yuanwu sangat bernafsu dan sangat menyukai wanita King Sui. Jadi Ma Fei pergi menemui Dong Qiang dan memberitahunya bahwa selama dia memberikan Zhu Jiai kepadanya untuk 1 malam, 1 juta dapat dihapuskan. Dong Qiang ragu-ragu dan kemudian setuju, menipu Zhu Jiai ke ruangan tempat Sang Yuanwu berada. Namun tidak satupun dari mereka yang menyangka bahwa Zhu Jiai yang terlihat lemah dan lemah memiliki temperamen yang begitu kuat, hingga akhirnya memilih untuk melompat dari gedung, yang berujung pada adegan di mana Ye Bufan bertemu. Akhirnya, Ma Fei berkata, Tuan Ye, ini salah saya, tapi saya benar-benar tidak memaksakannya dari awal sampai akhir. Pacarnya membawanya secara sukarela. Ye Bufan berkata, tinggalkan 10 juta sebagai kompensasi, lalu dapatkan, keluar. Petik 2. Ini, meskipun Ma Fei memiliki uang di tangannya, masih menyakitkan untuk mengambil begitu banyak uang sekaligus. Ye Bufan meliriknya dengan tajam, kenapa, kamu tidak bersedia? Ya, Ma Fei awalnya tidak mau mengambil uang itu, tetapi dia mengira Sang Tianqi berperilaku seperti cucunya dan membayar 50 juta plus mobil mewah. Pada akhirnya, dia malah mematahkan tangan putranya sendiri. Bagaimana bisa seorang bajingan kecil punya kualifikasi untuk menolak? Orang ini mengambil buku cek, menulis cek sebesar 10 juta dan menyerahkannya. Ye Bufan mengambil cek itu dan melihatnya, lalu berkata, jangan melakukan hal-hal tidak bermoral seperti pinjaman kampus. Jika Anda ditemukan oleh saya lagi, bersiaplah untuk melapor kepada penguasa neraka. Saya mengerti, Tuan Ye. Petik 2. Ma Fei adalah orang yang sangat pintar. Tentu saja. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dia tidak mau memotong sumber keuangannya sendiri begitu saja. Dia akan kembali dan melihatnya. Bahkan jika pedagang tidak berani membalas pemuda ini, lalu apa yang akan terjadi padanya? Dia hanya bisa menuruti perintahnya. Jika Sang Tianqi membunuh Ye Bufan, dia akan melakukan apapun yang harus dia lakukan. Mendengar bahwa dia akhirnya bisa pergi, Ma Fei menghela nafas panjang dan melarikan diri bersama semua gangsternya dalam sekejap. Saat ini, semakin sedikit orang di depan villa, 100 orang yang awalnya mengepung villa, pada akhirnya, Dong Qiang dibiarkan berdiri sendirian. Sebenarnya, dia sudah ingin menyelinap pergi, tapi anak buah Cao Meng menghentikannya. Dan berkata, kemarilah. Dong Qiang sangat ketakutan saat ini sehingga dia berani datang, tetapi 2 anak buah Cao Meng mencengkeram kerah bajunya dan menyeretnya tepat di depan Ye Bufan. Keluargamu membalas kebaikannya dengan sepenuh hati dan memeras keluarga Zhu. Kalian juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memeras, paksa Zhu Jiai menjadi pacarmu. Aku tidak perlu mengkhawatirkan semua ini denganmu, tapi kamu, bajingan, mengkhianati pacarmu menjadi gangster dan membiarkan orang lain mengganggunya. Petik 2. Sekarang setelah banyak hal terjadi, Dong Qiang menyadari bahwa dia tidak bisa bersembunyi. Dia tidak tahu dari mana keberanian itu berasal. Dia memegangi lehernya dan berteriak, ya, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Biarkan aku pergi secepatnya, atau jika ayahku melaporkan kasus ini, Zhu Jiai dan ayahnya akan segera dikirim ke penjara.
Beraninya kamu berbicara dengan Tuan Ye seperti ini, kuda bodoh. Sebelum dia selesai berbicara, Cao Meng menamparkan orang itu ke tanah dengan mulut besar, lalu berkata, Tuan Ye, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya akan menendang anak ini ke sungai untuk memberi makan ikan dengan benar jauh. Ye. Bu Fan berbalik dan menatap Zhu Jiayi, apapun yang ingin kamu lakukan, katakan saja. Petik 2. Sekarang Dong Qiang benar-benar ketakutan. Dia yakin Cao Meng akan menepati janjinya. Zhu Jiayi, jangan lupa bahwa keluarga Zumu berhutang pada keluarga Dong kami. Jika kamu berani menyentuhku, ayahmu pasti akan pergi penjara. Petik 2. Pada titik ini, dia hanya bisa mengeluarkan sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawanya, berharap untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Zhu Jiayi mengambil 2 langkah ke depan, menatapnya dan berkata, Dong Qiang, saudara Ye telah menyembuhkan luka Dong Lizu He, tidak ada bedanya dengan orang normal sekarang, dan tidak ada gunanya meskipun kamu melaporkannya. Mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk mengancamku dengan masalah ini. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Dong Qiang langsung terkejut. Dia menggunakan ini untuk mengancam Zhu Jiayi. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya di masa lalu. Titik. Jika ini masalahnya, maka dia bahkan tidak akan memiliki kartu truf terakhir. Zhu Jiayi berkata, bagaimana menurutmu? Apakah aku perlu berbohong padamu? Petik 2. Ini. Dong Qiang segera menyadari bahwa Zhu Jiayi tidak akan pernah berani berbohong kepadanya tentang masalah ini. Itu hanya berarti bahwa semua ini benar pergi sekali ini saja. Petik 2. Dia sekarang tahu betul bahwa hidupnya sepenuhnya ada di tangan gadis ini. Zhu Jiayi menggigit bibirnya. Dia pernah membenci pria ini sampai mati, membenci sikap tidak tahu malunya, dan membencinya karena menindasnya. Tapi tidak peduli apa, dia adalah tetap saja gadis yang baik hati. Pergilah, jangan ganggu aku lagi mulai hari ini, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Petik 2. Aku pergi sekarang. Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Meskipun Dong Qiang tidak mau kehilangan pacar cantiknya, nyawanya tetap penting. Dia bangkit dari tanah dan hendak berlari, tapi Cao Meng mencengkeram lehernya, lalu menatap Ye Bufan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya, biarkan dia pergi. Murah, brengsek. Petik 2. Cao Meng menendang pantatnya dan mengusirnya. Orang ini tidak peduli sama sekali. Dia bangkit dari tanah dan lari seperti kelinci. Setelah masalah terselesaikan, Cao Meng juga pergi dari sini bersama orang-orangnya. Ye. Bufan menyerahkan cek 10 juta kepada Zhu Jiayi, ambil uang itu dan bawa orang tuamu ke kota untuk memulai bisnis kecil-kecilan di masa depan. Saya tidak bisa menerima uang ini. Zhu Jiayi segera mengembalikan cek itu, Saudara Ye, Anda sudah cukup membantu saya, bagaimana saya bisa meminta uang Anda lagi? Ye. Bufan berkata, ambillah, ini adalah kompensasi yang diberikan Ma Fei kepadamu, dan seperti yang kamu lihat, aku tidak kekurangan uang ini sama sekali. Ouyang Jing juga berkata, ya, Jiayi, dengan uang ini, saya bisa membawa paman dan bibi saya ke kota, dan kita tidak perlu membiarkan mereka menderita lagi. Petik 2. Saudara Ye, terima kasih. Zhu Jiayi ragu-ragu, tapi akhirnya mengambil cek di tangannya. Ouyang Jing berkata lagi, saya tidak menyangka bajingan Dong Qiang itu bisa melakukan hal seperti itu. Ye Bufan berkata, kejahatan akan dihukum, dan dia tidak akan berakhir dengan baik. Petik 2. Ouyang Jing berkata dengan heran, saudaraku, apakah kamu mengatur seseorang untuk menghadapinya? Bab 692 Shen Jiang. Tidak. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak perlu meminta orang melakukan hal semacam ini. Apakah menurut Anda dia awalnya berhutang 1 juta pada rentenir, dan sekarang Ma Fei telah kehilangan 10 juta sebagai kompensasi? Orang-orang itu maukah kamu melepaskannya? Ouyang Jing tiba-tiba tampak lega, saudaraku, menurutmu apa yang akan dilakukan orang-orang itu padanya? Siapa tahu, itu pasti tidak mudah. Ye Bufan selesai berbicara dan melihat ke ruang Smash, ayo pergi, kita tidak akan tinggal di sini malam ini, ayo pindah tempat.
Setelah itu, dia membawa kedua gadis itu ke Bentley Bentayga dan pergi menuju rumah Wang Suening. Dong Qiang berlari keluar dari dua jalan secara berurutan. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di belakangnya, dia menghela nafas lega. Ye Bufan, tunggu saja. Aku, dan wanita jalang kecil itu Zhu Jiayi berani menyakitiku seperti ini. Cepat atau lambat aku akan terlihat baik padamu. Namun saat ini, dia tiba-tiba merasakan matanya menjadi gelap, sebuah karung besar diletakkan di atas kepalanya, dan kemudian dia ditarik ke dalam sebuah van. Biarkan aku pergi, siapa kamu? Biarkan aku pergi secepatnya. Dong Qiang berjuang mati-matian, tetapi kepalanya dipukul dengan tongkat, jujurlah padaku, atau aku akan memukulmu sampai mati sekarang. Sangat jujur hingga saya menyusut di sudut dan tidak berani bergerak. Van itu melaju jauh keluar kota dan akhirnya berhenti di tempat terbuka di tepi sungai. Tempat ini sepenuhnya berada di hutan belantara. Tidak ada seorang pun dimanapun, dan bahkan tidak ada cahaya di malam hari. Dong Qiang diseret keluar dari van dan karung di kepalanya dirobek. Setelah penglihatannya kembali, dia mencoba yang terbaik untuk melihat ke depan melalui cahaya van, dan melihat selusin orang mengelilinginya, dipimpin oleh Ma Fei. Dong Qiang mendapat firasat buruk dan segera berkata dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, Fei. Saudara Fei, mengapa kamu ada di sini? Saya leluhurmu. Ma Fei mengulurkan tangan dan mengambil sepotong dari tangan gangster di sebelahnya. Sebuah tongkat baseball memukul kepala Dong Qiang dengan keras. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu karena kamu menyebabkan salah satu tanganku patah. Dan aku membayar 10 juta sebagai kompensasi. Dia telah menahan semua amarahnya sekarang, dan sekarang dia melampiaskan semuanya pada Dong Qiang, jadi tongkat ini memukulnya dengan keras hingga darah langsung mengalir ke bagian atas kepalanya. Dong Qiang tidak berani marah sama sekali, dan berkata dengan wajah memohon, Saudara Fei, kamu tidak bisa menyalahkanku, aku tidak tahu, bab ini belum selesai, tolong balik halamannya bocah itu Ye Bufan akan usil. Apalagi pedagang muda itu. Tinggalkan kami sendiri. Jika kamu tidak menyalahkanku, mengapa kamu menyalahkanku jika kamu tidak membayar kembali uangnya? Ma Fei berkata dengan garang sambil memegang tongkat baseball di dalamnya. Satu tangan. Berkata, Anda berhutang 1 juta kepada saya, ditambah 10 juta ini, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Saya, Dong Qiang tercengang. Dia kehilangan semua uangnya dalam bisnis masa depan itu, dan sebagian besar mereka masih kehilangan uang. Bukan saja dia tidak punya uang, tapi keluarganya juga punya sedikit uang. Selama bertahun-tahun, Dong Lizu dan istrinya dihidupi oleh keluarga Zhu Jiayi. Sekarang hubungan sudah berakhir, bagaimana bertahan di masa depan menjadi masalah. Di mana saya bisa mendapat 11 juta? Saudara Fei, kamu harus meminta 10 juta kepada Ye Bufan. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak bisa mendapatkannya, kan? Lalu kamu bisa mati, kata Ma Fei dan memukulnya dengan tongkat lagi. Pukulan di kepala ini lebih keras dari pukulan terakhir, dan Dong Qiang tiba-tiba merasa pusing dan pingsan. Ikat sebuah batu dan tenggelamkan dia ke dalam sungai. Jaga kebersihan tangan dan kakimu. Setelah Ma Fei mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Kedua gangster di belakangnya melemparkan Dong Qiang ke dalam karung lagi dan mengikat 2 potong lagi padanya tubuhnya. Batu besar itu dibawa ke sungai dan dibuang. Ini adalah tempat yang telah mereka pilih sejak lama. Sungai itu dalam dan deras. Dong Qiang langsung tertelan setelah dia dilempar ke dalam, bahkan tanpa ada percikan air yang naik. Di sisi pedagang, setelah masuk ke dalam mobil, Sang Yuanwu memegangi lengannya yang terluka dan berteriak dengan gigi terkatup, Ayah, mengapa kamu mendengarkan anak itu? Kamu bajingan, pedagang itu hampir membunuhmu. Kata Sang Tianqi, mulut besar lainnya terayun. Pada saat ini, dia juga ketakutan untuk beberapa saat. Untungnya, Ye Bufan tidak terlalu peduli, jika tidak, keadaan hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Setelah pemukulan, dia berkata kepada Sang Qiaochu dengan amarah yang masih ada, katakan pada binatang ini apa yang terjadi. Sang Qiaochu dengan singkat menjelaskan situasi Ye Bufan, dan akhirnya berkata, hanya karena setelah menculik saudara perempuan Ye Bufan,
seluruh keluarga Yan dimusnahkan, dan mereka benar-benar dikeluarkan dari 4 keluarga besar di Jiangbei. Kamu menamparkan Ouyang Jing hari ini dan hanya kehilangan satu tanganmu, yang sudah sangat berbelas kasihan. Petik 2. Setelah mendengar ini, Sang Yuanwu terkejut dan matanya membelalak. Dia bahkan lupa tentang rasa sakit di lengannya. Saudaraku, apakah kamu salah? Dia masih kecil, apakah dia sekuat itu? Sang Tianqi memarahi, apakah menurutmu orang lain? Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Sama butanya dengan kamu, bahwa Xia Hao bahkan tidak bisa mundur, apakah menurutmu pihak lain itu kuat? Meskipun Sang Yuanwu terkejut, dia masih berkata, tapi, apakah ini yang bisa ditoleransi oleh pedagang kita? Kesabaran hanya sementara, tunggu untuk saudaramu. Setelah berhasil lolos seleksi prajurit surgawi, pedagang kami dapat mengandalkan paviliun Xuanyuan, dan waktu untuk membalas dendam telah tiba. Sang Tianqi berkata dengan ekspresi serius, tapi tolong jujurlah baru-baru ini dan jangan memprovokasi anak itu lagi. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ye Bufan membawa Ouyang Jing dan Zhu Jiayi ke rumah Wang Suening. Awalnya, dia sedikit tidak puas saat melihat dua wanita cantik yang dia bawa kembali. Belakangan, ketika saya mendengar bahwa dia adalah adik ipar saya langsung menjadi sangat antusias dan segera mengatur kamar tamu terbaik untuk mereka berdua. Setelah menutup pintu, Zhu Jiayi berkata, bukankah ini wanita tertua dari keluarga Wang? Ternyata kakak Ye tinggal bersamanya akhir-akhir ini. Ouyang Jing berkata, saya juga tidak tahu, saya hanya tahu bahwa kakakku punya pacar, tapi dia tidak, aku tahu itu Wang Suening. Zhu Jiayi berkata, dengan kemampuan kakak Ye, hanya wanita tertua dari keluarga Wang yang layak untuknya. Mereka berempat sarapan bersama. Ouyang Jing dan Zhu Jiayi pergi ke sekolah, dan Ye Bufan dan Wang Suening datang ke perusahaan lagi. Tidak lama setelah mereka berdua memasuki kantor, ponsel Ye Bufan tiba-tiba berdering. Wang Suening melihat ekspresinya dan bertanya, ada apa? Siapa yang menelepon? Itu Wang Ziyan. Ye Bufan telah benar-benar menjauhkan diri dari wanita ini dan tidak ingin menjawab panggilan itu, jadi dia membuang teleponnya lagi meja. Namun saat panggilan terputus, telepon berdering lagi. Wang Suening berkata, angkat saja, mungkin ada sesuatu yang mendesak untuk dihubungi Anda. Ye Bufan ragu-ragu, mengangkat telepon dan menekan tombol jawab. Begitu panggilan tersambung, Wang Ziyan terdengar berkata dengan mendesak, ayah saya terluka. Bisakah Anda datang dan melihat? Mendengar bahwa Wang Defu terluka, Ye Bufan melompat. Yang paling dipedulikan adalah Paman Defu. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Wang Ziyan berkata, masalahnya sangat rumit. Kemarilah dan bicarakan. Ayah saya terluka parah. Petik 2. Rumah sakit Jiangbei di pusat kota. Ye Bufan menutup telepon dan bergegas keluar kamar. Bab 693 Wang Defu terluka. Ketika Ye Bufan dilarikan ke unit perawatan khusus rumah sakit pusat Jiangbei, Wang Ziyan dan Hao Hongmei mengelilingi ranjang rumah sakit, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menangis tanpa henti. Wang Defu sedang berbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat dan koma. Melihat dia memasuki pintu, kedua orang itu segera berdiri, dengan ekspresi yang sangat rumit, senang sekaligus malu. Di masa lalu, mereka sangat memandang rendah pemuda ini, mempersulit dan memandang rendah, dan berpikir untuk memutuskan pertunangan, tetapi sekarang mereka benar-benar telah memutuskan pertunangan, dan ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka berbalik dan mencari bantuan dari orang lain. Namun, mereka tidak punya pilihan. Wang Defu terluka dan rumah sakit tidak berdaya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memikirkan Ye Bufan, yang memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Xiao Fan, kamu di sini. Hao Hongmei berkata dengan genit. Ye Bufan mengabaikannya begitu saja, memandang Wang Defu dan berkata, apa yang terjadi dengan Paman Defu? Hao Hongmei berkata, saya terluka oleh seseorang. Dokter mendiagnosis bahwa saraf di otak rusak. Diperkirakan, dia akan melakukannya, berada dalam kondisi vegetatif selama sisa hidupnya. Rumah sakit dapat merawatnya, dan mereka tidak akan memandang rendah dan bertanya pada Ye Bufan.
Para ahli rumah sakit dan dokter yang merawat akhirnya memberikan hasil bahwa dia akan berada dalam kondisi vegetatif selama sisa hidupnya. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ye Bufan bertanya, apa yang terjadi? Siapa yang memukul saya? Wang Zian berkata, sesuatu terjadi pada produk farmasi Longteng yang kami wakili, dan ratusan orang mengepung kantor penjualan kami. Suasana pada saat itu sangat kacau dan hampir tidak ada lagi kontrol. Sebuah batu terbang entah dari mana dan mengenai kepala ayah saya, dan ternyata seperti ini. Hao Hongmei menambahkan, awalnya, saya tidak menganggap cederanya serius, jadi saya pikir itu tidak serius. Tetapi rumah sakit mendiagnosis bahwa dia telah melukai saraf kranialnya, yang sangat serius. Petik 2. Ye Bufan bertanya, di mana pembunuhnya? Apakah Anda menemukannya? Hao Hongmei berkata, kami telah memanggil polisi, tetapi kami belum menemukannya. Belum menemukan siapapun. Adegannya terlalu kacau. Ada ratusan orang yang membuat masalah, ditambah penonton. Ada ribuan orang di sana, dan tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang memukuli mereka. Ye Bufan bertanya, apakah tidak ada pengawasan di kantor penjualan? Wang Zian berkata, ada 2 kamera pengintai, tapi mereka dipukuli oleh orang-orang itu. Itu busuk. Ye Bufan mengerutkan kening, kejadian ini secara langsung memberinya rasa konspirasi. Dia bertanya lagi, apa yang terjadi dengan produk Longteng Pharmaceutical? Wang Zian berkata, sejak kami menjadi agen lotion kecantikan kulit dan pil Longyang, penjualannya bagus, dan panas setiap hari. Bisa juga dikatakan demikian, itu yang terbaik di Jepang. Masukkan doujin. Tapi kemarin pagi ketika kami membuka pintu, ada 3. Bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Wanita berkumpul di depan pintu, mengatakan bahwa mereka telah merusak diri mereka sendiri setelahnya, menggunakan lotion kulit, dan mereka meminta kami untuk mengembalikan produk dan membayarnya. Kami mengatakan bahwa keadaan mereka tidak sesuai, semakin gelisah selama mediasi, dan semakin banyak orang yang dipanggil, dan apa yang terjadi selanjutnya terjadi. Petik 2. Lotion kecantikan kulit menyebabkan cacat. Ye Bufan mengangkat alisnya. Produk ini sama sekali tidak memiliki efek samping dan tidak akan menyebabkan kerusakan pada kulit. Meskipun dia belum sepenuhnya mengetahui kebenaran masalah ini, ada satu hal yang pasti. Seseorang iri dengan uang Fukang Pharmaceutical dan ingin menimbulkan masalah. Hao Hongmei berkata, Xiao Fan, bisakah kamu memeriksa penyakit Paman Defu terlebih dahulu dan melihat apakah ada cara? Saat itu, Wang Zian dirusak oleh janda hitam dengan asam sulfat, dan Ye Bufan disembuhkan dari luka yang begitu serius. Dialah satu-satunya harapan. Jangan khawatir, Paman Defu baik-baik saja. Ye Bufan datang ke samping tempat tidur, memeriksa denyut nadi Wang Defu terlebih dahulu, lalu memeriksa luka di kepalanya. Secara keseluruhan traumanya tidak serius, namun batu tersebut dipukul dengan sangat cerdik hingga mengenai titik Feng Qi di bagian belakang kepala. Tidak ada kemacetan di kepala, namun merusak saraf di otak. Jika saya tidak bertemu dengannya, saya mungkin berada dalam kondisi vegetatif selama sisa hidup saya. Setelah memastikan cederanya, dia mengerutkan kening lagi. Batu itu menghantam lokasi ini, dan kekuatannya tepat, melukai saraf otak tanpa berakibat fatal. Hal ini tidak bisa lagi dikaitkan dengan kebetulan. Kini yang bisa dipastikan yang melakukan tindakan tersebut adalah seorang master, bukan orang biasa. Hal ini semakin membuktikan bahwa gangguan yang ditimbulkan oleh Fukang Pharmaceutical memang sengaja dilakukan oleh seseorang. Hao Hongmei bertanya, bagaimana? Apakah masih ada harapan? Ekspresinya sangat gugup. Sekarang Ye Bufan adalah harapan terakhir keluarga Wang. Jika hasil buruk diberikan lagi, mereka akan benar-benar putus asa. Jangan khawatir, saya bisa menyembuhkan penyakit ini. Paman Defu akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan jarum ajaib Fei He dari sakunya dan mulai merawat Wang Defu. Saat sayap bangau di jarum emas bergetar, gumpalan energi kacau disuntikkan ke kepala Wang Defu untuk memperbaiki saraf yang rusak. Setelah sekitar 20 menit, dia mengambil kembali semua jarum emas itu. Wang Zian bertanya, Xiao Fan, apa kabar? Kamu baik-baik saja.
Kamu akan segera bangun. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan memijat kepalanya beberapa kali, dan Wang Defu perlahan membuka matanya. Di mana saya? Hao Hongmei dan putrinya menangis kegirangan saat melihat Wang Defu. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya, benar-benar bangun. Mereka benar-benar putus asa dalam 2 hari terakhir. Jika Wang Defu jatuh, keluarga Wang akan tamat, dan siapapun yang menggunakan Fukang Pharmaceutical akan tamat. Hao Hongmei tersedak dan berkata, suamiku, kamu akhirnya bangun. Kamu membuatku takut sampai mati. Wang Defu perlahan memulihkan ingatannya dan berkata, aku terluka, kan? Wang Xian mengangguk, aku terluka. Kamu terluka, dan lukanya serius. Para ahli di rumah sakit mengatakan bahwa kamu akan berada dalam kondisi vegetatif mulai sekarang. Xiao Fan lah yang menyelamatkanmu sekarang. Wang Defu perlahan menoleh dan melihat Ye Bufan di sebelahnya, dan berkata sambil tersenyum, Xiao Fan. Aku membuatmu kesulitan lagi. Paman Defu, seperti yang kamu katakan, aku harus membantumu. Tidak peduli apa, kamu menyelamatkan nyawa Paman Defu. Mau tidak mau menghela nafas. Dia menghela nafas lega, pemuda yang begitu baik tiba-tiba dirindukan oleh putrinya. Kemudian dia bertanya, apa yang terjadi di kantor penjualan? Wang Xian berkata, ada ratusan orang yang mengelilingi pintu pagi ini, dan kami tidak berani membuka pintu. Kami melaporkan kejahatan pada saat itu. Apa yang dikatakan pejabat itu? Wang Xian berkata, mereka mengatakan itu adalah perselisihan komersial dan biarkan kami menyelesaikannya sendiri. Sebuah kasus telah diajukan atas pemukulan Anda, tetapi kameranya rusak dan lokasi kejadian kacau. Ye Bufan berkata, Paman Fu, saya merasa seperti seseorang menargetkan Fukang Pharmaceuticals. Wang Defu berkata, saya juga merasakannya. Itu karena seseorang iri dengan kami yang menghasilkan uang, dan itu mungkin janda hitam wanita yang melakukannya. Hak keagenan Longteng Pharmaceutical telah mendorong penjualan seluruh industri dan telah sepenuhnya menekan Kaifeng Pharmaceutical, jadi wajar jika mereka melakukan trik. Wang Xian berkata, ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tutup pintunya, dan masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Kita harus menemukan cara. Zhang Defu menghela nafas lagi, masalah ini benar-benar tidak mudah untuk ditangani, meskipun kompensasi yang diinginkan pihak lain tidak banyak, hanya 10,000 per orang. Tapi selama kita kehilangan uang, itu membuktikan ada yang salah dengan produk kita. Fukang Pharmaceutical tidak hanya akan ditipu, tetapi lotion perawatan kulit Longteng Pharmaceutical juga dapat dimintai pertanggungjawaban pihak lain akan melakukannya. Kami telah menetapkan bahwa kerusakan kulit disebabkan oleh lotion perawatan kulit, tetapi kami tidak memiliki cara untuk menjelaskannya. Bab 694, terlambat untuk menyesal. Setelah Wang Defu selesai berbicara, Wang Xian dan Hao Hongmei juga terdiam. Dapat dikatakan bahwa Black Widow bertindak sangat kejam kali ini. Bahkan jika dia tahu bahwa dia dianiaya, dia tidak dapat membersihkan namanya, yang pasti akan berdampak sangat buruk pada lotion kecantikan. Ye Bufan berkata, Paman Defu, jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Wang Defu berkata dengan perasaan bersalah, Xiao Fan, betapa memalukannya ini. Sejak kamu tiba di kota Jiangbei, keluarga kami telah terlalu merepotkanmu. Bantuan Ye Bufan, Fukang Pharmaceutical pasti sudah lama dikalahkan oleh Black Widow dan tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Ye Bufan berkata, Paman Defu, inilah yang harus saya lakukan. Dan tujuan pihak lain bukan hanya Fukang Pharmaceutical, tapi yang pada akhirnya ingin dia hancurkan adalah lotion perawatan kulit Longteng Pharmaceutical kami. Jika keadaan menjadi serius, terkait departemen akan membatalkan kualifikasi produksi produk ini, jadi pada akhirnya itu adalah urusan saya sendiri. Mendengar apa yang dia katakan, Hao Hongmei bertanya dengan heran, apa maksud Anda? Apa hubungan farmasi Longteng dan air kecantikan kulit dengan Anda? Wang Defu berkata, Xiao Fan adalah bos dari Longteng Pharmaceutical. Jika tidak, menurut Anda mengapa mereka memberi kami hak agensi atas lotion kecantikan? Setelah Ye Bufan pergi, karena amarahnya yang berkepanjangan,
dia tidak pernah memberitahu Hao Hongmei dan putrinya tentang masalah ini. Apa? Hao Hongmei dan Wang Ziyan sama-sama tercengang saat ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang mereka anggap remeh sebenarnya adalah bos dari Longteng Pharmaceutical. Memikirkan pemuda luar biasa yang diusir oleh mereka, mereka berdua tidak bisa menjelaskan bagaimana perasaan mereka. Oke, jangan bicarakan ini. Yang penting selesaikan masalahnya dulu. Ye Bufan memandang Wang Ziyan dan berkata, ketiga wanita yang mengaku cacat itu, tahukah kamu nama mereka? Sadar dan menekan, akulah yang menerimanya ketika mereka meminta kompensasi. Aku tahu nama ketiga orang itu, tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Ye Bufan berkata, segera tuliskan nama mereka bertiga kepada saya. Saya sudah mendaftarkan mereka di sini. Setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah bos dari Longteng Pharmaceutical, sikap Wang Ziyan menjadi lebih hormat, membuka tasnya, mengeluarkan beberapa lembar kertas A4 dan menyerahkannya kepada Ye Bufan. Ye Bufan melihat sekilas daftar itu dan berkata, oke, kami akan melanjutkan bisnis tepat waktu pada pukul 1 siang. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Titik petik 2. Wang Ziyan berkata dengan sedikit khawatir, ya ini mungkin. Begitu kita membuka pintu, orang-orang itu akan segera kembali. Mereka akan datang. Ye Bufan berkata, yang kita butuhkan adalah mereka datang. Bagaimana masalah ini akan diselesaikan jika mereka tidak datang? Wang Defu kemudian berkata, Xiaoyan, mulai sekarang, kamu akan mematuhi perintah Xiao Fan dalam segala hal. Lalu berkata, apakah Anda punya teman di kalangan media di kota Jiangbei? Wang Ziyan berkata, ya, industri farmasi kita. Perusahaan sering melakukan publisitas, jadi wajar saja saya mengenal beberapa teman jurnalis. Ye Bufan berkata, ingatlah untuk melakukannya telepon mereka semua di sore hari. Semakin banyak orang, semakin baik, dan semakin hidup semakin baik. Hao Hongmei berkata, apakah ini mungkin? Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik dan diungkap oleh begitu banyak reporter, apakah reputasi Fukang Pharmaceutical kita akan hancur? Ye Bufan berkata, sekarang, apakah itu Fukang Pharmaceutical atau reputasinya lotion perawatan kulit sudah mulai rusak, dan tidak bisa diperbaiki tanpa melaporkannya. Dan percuma saja kita takut. Kalaupun kita tidak mempromosikannya, Black Widow akan membantu kita mempromosikannya. Jadi sebaiknya kita ambil saja inisiatifnya sendiri. Wang Ziyan berkata, saya tahu, saya akan segera menghubungi reporter. Ye Bufan berkata, saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Mari kita bertemu di depan kantor penjualan tepat waktu pada jam 1 siang. Ye Bufan meninggalkan bangsal, kembali ke mobilnya, dan menghubungi nomor telepon Sima Wei. Telepon tersambung, dan suara menawan Sima Wei terdengar dari telepon, sayangku. Aku baru saja mengusir saingan cintaku, bukankah seharusnya aku berada di dunia bersama Nona Wang sekarang? Mengapa kamu memikirkanku? Berkata, bantu aku memeriksa informasi ketiga wanita itu, semakin detail semakin baik. Sima Wei berkata, sambil tersenyum, wanita mana yang kamu minati? Apakah kamu ingin mengetahui ukurannya? Tertarik dengan Fukang Pharmaceutical dan Mei. Saya ingin mencari tahu siapa yang melakukannya. Oh, demi bisnis, saya akan membantu Anda. Berikan saya daftarnya. Informasinya akan dikirim ke email Anda dalam waktu setengah jam. Saya berjanji untuk menghubungkannya. Saya akan memeriksa warna pakaian dalam untuk Anda. Ye Bufan menutup telepon dan memberikan daftarnya kepada Sima Wei. Sebagai departemen khusus, Paviliun Suanyuan sangat efisien, hanya dalam 20 menit, dokumen terperinci dikirim ke kotak suratnya. Pada pukul 1 siang, Ye Bufan tiba di kantor penjualan Fukang Pharmaceutical tepat waktu. Menurut persyaratan Longteng Pharmaceutical, bab ini belum selesai, silakan balik halaman. Hanya ada satu titik penjualan lotion perawatan kulit di kota Jiangbei, dan registrasi nama asli diperlukan saat menjual. Dia datang ke kantor penjualan, dan hampir 1.000 orang berkumpul di depan pintu, termasuk banyak jurnalis yang membawa senjata panjang dan meriam pendek. Berdiri di depan kerumunan adalah 3 orang wanita, semuanya berusia 30-an atau 40-an.
Di belakang orang-orang tersebut terdapat anggota keluarga yang memegang berbagai spanduk di tangan mereka. Air mempercantik kulit merugikan orang, tolong beri saya keadilan. Fukang Pharmaceutical yang berhati hitam harus dihukum. Air mempercantik kulit tidak mempercantik kulit, merusak penampilan saya, senyuman muncul di sudut mulutnya, begitu Bian bersiap membuka bisnis, kabar masalah di sana sudah diterima. Terlihat bahwa masalah ini telah direncanakan dengan matang, dan ada pengkhianat di Fukang Pharmaceutical. Namun, Ye Bufan tidak memperhatikan. Ini semua sudah diduga. Memasuki kantor penjualan melalui pintu belakang, Wang Zian sedang menunggu di sana dengan ekspresi serius. Setelah melihatnya tiba, dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju dan berkata, "Xiao Fan, kamu di sini, apa yang harus kami lakukan?" Ye Bufan berkata, "Jangan gugup, kamu hanya bertanggung jawab untuk urusan normal, tinggalkan yang lain datang dan lakukan itu." "Oh, mengerti." Wang Zian mengangguk dan menyuruh anak buahnya untuk membuka bisnis. Begitu pintu kantor penjualan terbuka, orang-orang yang sudah menunggu di luar berkerumun dan mengepung pintu. "Fukang Pharmaceutical sialan, tolong beri aku keadilan. Lotion kecantikan kulit membuatku cacat. Aku harus membayarnya hari ini. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini, atau kamu akan membongkar perusahaanmu yang berhati hitam." Petik 2. Orang-orang ini terus berteriak. Pemandangannya sangat kacau. Ye Bufan berdiri di depan pintu, melihat sekeliling sambil tersenyum, lalu berkata, "Semuanya, harap diam dan beritahu saya jika Anda memiliki sesuatu." Suaranya tidak terdengar keras, tetapi penuh dengan kekuatan batin dan jangkauan yang jelas telinga semua orang. Melihat seseorang berdiri untuk mengambil alih, suasana langsung menjadi lebih sunyi. Seorang wanita parubaya yang berdiri di depan berteriak, "Siapa kamu? Bisakah kamu mengambil tanggung jawab?" Namanya Niu Haili, salah satu dari 3 wanita yang mengaku memiliki telah rusak. Sekarang kedua sisi pipinya merah dan bengkak, dipenuhi bintik-bintik merah, dan terlihat sangat menakutkan. Dia adalah bos dari Longteng Pharmaceutical kami dan pengembang lotion perawatan kulit, jadi dia secara alami dapat mengambil tanggung jawab. Saat suara yang menyenangkan terdengar, An Yimo berjalan bersama beberapa orang. Bab 695, Alergi Makanan Laut. Ye Bufan tersenyum tipis, "Mengapa kamu ada di sini juga?" Seorang Yimo berkata, "Saya juga manajer umum Longteng Pharmaceutical. Saya mendengar ada beberapa masalah di sini, jadi tentu saja saya ingin datang dan melihat." Saat ini, penonton sedang menonton. Semua orang kaget saat mendengar bahwa Ye Bufan adalah bos Longteng Pharmaceutical dan pengembang lotion kecantikan kulit. Dapat dikatakan bahwa Longteng Pharmaceutical dan lotion perawatan kulit saat ini sedang mengguncang dunia, dan semua orang mengetahuinya, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa pengembang dan bosnya masih sangat muda. Kali ini, perempuan bernama Niu Haili itu melangkah maju dan berkata, "Ternyata benda berbahaya ini dikembangkan olehmu. Sepertinya kamu belum lulus kuliah. Pantas saja barang yang kamu buat begitu tidak bisa diandalkan, benar-benar menipu." Dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke wajahnya yang bengkak dan berkata, "Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Kamu benar-benar berbahaya. Kamu telah merusak wajahku." Ye Bufan meliriknya dan berkata, "Namamu Niu Haili. Benar? Aku bisa mengganti namaku meski aku tidak ingin mengganti nama keluargaku. Aku tidak takut tokomu menindas pelanggan, apalagi pembalasanmu. Aku harus memberimu penjelasan hari ini." Niu Haili meletakkan tangannya di pinggulnya dan bertingkah seperti orang yang cerdik. Ye Bufan berkata, "Apakah kamu pernah menggunakan toner kulit?" Niu Haili berkata, "Tentu saja, jika tidak, mengapa wajahku terlihat seperti ini?" Ye Bufan berkata, "Apakah kamu yakin itu disebabkan oleh toner kulit? Bukankah kamu alergi terhadap makanan laut?" Mendengar ini, ekspresi panik muncul di mata Niu Haili, lalu dia berkata, "Saya sama sekali tidak alergi terhadap makanan laut. Ini disebabkan oleh lotion perawatan kulit. Saya tidak alergi terhadap makanan laut." Ye Bufan berkata sambil tersenyum bercanda, "Bisakah kamu mengakui bahwa apa yang kamu makan untuk makan siang hari ini adalah makanan laut?"
Tanda tanya. Semua itu disebabkan oleh losion kecantikan, jadi jangan berpikir untuk mengabaikan tanggung jawab. Baskom di kepalaku. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 lembar kertas A4, mengangkatnya dan berkata kepada orang-orang yang hadir, ini adalah salinan catatan medis 2 kali rawat inap Niu Hailey apakah alergi makanan laut. Dia menyerahkan kertas A4 itu kepada wanita itu, bagaimana? Ekspresi Liu Hailey tiba-tiba berubah, dan tidak ada yang salah. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Berpikir bahwa Ye Bufan dapat mengetahui sekilas bahwa dia alergi terhadap makanan laut, dan pada saat yang sama mengambil catatan medisnya di maju. Wang Zian juga kaget saat melihatnya. Wanita di depannya jelas-jelas ada di sini untuk memeras, tapi mereka tidak punya bukti, tapi pria di depannya menabrak gerbang kehidupan lawannya. Aku, Liu Hailey ragu-ragu dengan ekspresi panik di wajahnya, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Situasinya jelas melebihi ekspektasi sebelumnya. Ye Bufan menambahkan, di rekam medis jelas tertulis bahwa Anda jelas-jelas alergi terhadap makanan laut. Percuma jika tidak mengakuinya. Apalagi Anda makan makanan laut di siang hari, yang menyebabkan gejala alergi pada kulit Anda dan kemudian Anda datang untuk membuat masalah di sini. Jika saya menyerahkan Anda seharusnya bisa menebak apa konsekuensinya jika Anda memberikannya kepada Badan Keamanan Publik. Berapa banyak kompensasi yang Anda minta sebelumnya? 10.000 yuan, bukan. Itu cukup untuk mengajukan kasus pidana. Menurut kasus pemerasan, saya khawatir Anda harus tinggal di sana. Kata-kata Ye Bufan benar-benar menghancurkan pertahanan psikologis Niu Hailey, dan dia dengan cepat berkata, maaf, adik, saya benar-benar minta maaf. Saya tertipu oleh lemak babi, dan semua yang saya katakan adalah salah. Saya belum pernah menggunakan lotion perawatan kulit. Wajah saya memang alergi terhadap makanan laut. Tolong jangan panggil polisi waktu. Itu sangat tidak etis. Jelas sekali aku alergi terhadap makanan laut, tapi aku harus menyalahkan seseorang atas lotion kecantikan kulit itu. Aku bahkan belum pernah menggunakan lotion kecantikan kulit, jadi aku hanya menuangkannya, air kotor pada seseorang. Bukankah ini penipuan? Kamu tahu itu. Dia alergi terhadap makanan laut, makan makanan laut sendiri, dan kemudian memeras Fukang Pharmaceuticals. Orang seperti ini harus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya langsung meledak, dan sebelumnya ada kecaman yang luar biasa. Fukang Pharmaceutical dan lotion perawatan kulit kini telah mengalami pembalikan 180 derajat. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Meskipun banyak orang yang datang untuk membuat masalah, mereka tidak dapat menyangkal semua ini. Para reporter di sekitarnya semuanya mengangkat senjata panjang dan meriam pendek mereka dan mengambil foto-foto tajam dari Niu Hailey. Wang Zian dan karyawan Fukang Pharmaceutical diam-diam menghela nafas lega. Meski masalah tersebut belum terselesaikan sepenuhnya, akhirnya berubah menjadi lebih baik. Ye Bufan bertanya lagi, katakan padaku, siapa yang memintamu melakukan ini untuk tujuan apa? Niu Hailey berkata, beberapa hari yang lalu, seseorang datang kepadaku dan memberiku 20.000 yuan dan memintaku melakukan apa yang dia katakan. Selama karena saya berhasil mengolesi Fukang Pharmaceutical dan lotion perawatan kulitnya, saya akan diberi 30.000 yuan lagi. Orang-orang di sekitar saya kembali heboh. Ternyata ada yang sengaja mencoba mengolesi Fukang Pharmaceutical. Ye Bufan bertanya, siapa orang itu? Niu Hailey berkata, itu laki-laki, memakai topeng. Saya tidak kenal dia. Ye Bufan berkata, kamu bahkan tidak mengenal orang itu. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya 30.000 yuan? Niu Hailey berkata, saya tidak terlalu banyak berpikir saat itu. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan 30.000 yuan, 20.000 yuan masih cukup. Selain itu, orang tersebut juga menjanjikan semua kompensasi dari Fukang Farmasi akan menjadi milikku. Oke, ayo pergi, ingatlah untuk tidak melakukan hal-hal tidak bermoral seperti itu di masa depan. Ye Bufan tidak bertanya lagi, dia juga tidak terlalu peduli dengan wanita ini. Ini hanya masalah kecil, peran, dan mustahil bagi Black Widow untuk mengaturnya dengan hati-hati. Tinggalkan celah dari sini.
Terima kasih, adikku. Ketika Niu Haili melihat bahwa Ye Bufan tidak meminta pertanggungjawabannya atau meminta 20.000 yuan, dia segera berbalik dan lari, dengan cepat menghilang ke dalam kerumunan. Setelah 3 wanita pembuat onar melenyapkan salah satu dari mereka, Ye Bufan memandang wanita lain yang berdiri di sampingnya. Namamu Malihua. Ya, Malihua menyaksikan kejadian itu sekarang. Dia jelas sudah bersiap dengan baik dan berkata dengan penuh semangat, saya tidak alergi terhadap makanan laut, dan gejala saya adalah bintik-bintik hitam di wajah saya. Titik petik 2. Setelah mendengar apa yang dia katakan, semua orang melihat ke wajah wanita itu dan melihat pipinya yang tidak menarik ditutupi dengan bintik-bintik hitam pekat, yang terlihat sangat tidak nyaman. Malihua berkata lagi, dulu wajah saya baik-baik saja, tetapi menjadi seperti ini sejak saya menggunakan lotion kecantikan. Anda harus memberi saya penjelasan hari ini, sudah setengah percaya, dan semua orang menonton dengan tenang, ingin melihat bagaimana pemuda ini akan menanganinya. Ye Bufan tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung, tetapi bertanya, saya mendengar bahwa Anda sedang membersihkan rumah sakit. Malihua berkata, ya. Lalu kenapa? Ye Bufan tersenyum dan berkata, bisakah Anda memberitahu saya berapa penghasilan Anda dalam sebulan? 1.800 yuan. Malihua merasa hatinya terbuka dan tidak ada yang disembunyikan, jadi dia mengatakannya secara langsung. Ye Bufan bertanya lagi, kalau begitu, tahukah kamu berapa harga sebotol lotion kecantikan? Ya, Malihua berkata tanpa ragu-ragu, 9.999 yuan sebotol. Bab 696 iklan gratis. Ye Bufan berkata, gaji bulananmu 1.800 yuan. Saya khawatir butuh waktu setengah tahun untuk membeli sebotol lotion kecantikan. Apalagi, ada anak di keluarga, dan penghasilan suamimu tidak tinggi. Beri aku alasannya kenapa. Ingin membeli barang semahal itu. Mendengar pertanyaan ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Pemuda ini sepertinya berbicara dengan cara yang lembut, namun pada akhirnya dia mengarahkan pedangnya ke arah gerbang kehidupan. Jelas tidak masuk akal untuk memiliki gaji bulanan kurang dari 2.000 yuan, tetapi menghabiskan 10.000 yuan untuk kosmetik. Kemungkinan besar wanita ini juga sama, dan diperintahkan untuk mendiskreditkan Fukang Pharmaceuticals. Kilatan kepanikan melintas di wajah Malihua, tapi dia tetap berkata, apakah kamu ingin mengurus ini? Setiap orang menyukai kecantikan. Apa hubungannya dengan berapa banyak uang yang saya hasilkan? Seolah ingin membuktikan dirinya, dia mengambil uang langsung dari tasnya. Dia mengeluarkan sebotol lotion kulit dan berkata, jangan berpikir untuk menghindari tanggung jawab. Ini lotion kulit yang saya beli. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Lihat saja. Saat ini tentu saja, Malihua tidak bisa menyerah, dan langsung mengirimkan lotion perawatan kulit di tangannya beserta kemasannya. Ye Bufan mengambilnya di tangannya, melihatnya, dan bertanya, apakah kamu yakin membeli ini dari kami? Malihua berkata, tentu saja, kamu adalah satu-satunya tempat di kota Jiangbei yang menjualnya. Botol lotion kulit dia melihat kemasannya dengan hati-hati dan berkata, pengerjaannya bagus. Yang tiruan sama seperti yang asli, tapi yang palsu hanyalah palsu, dan masih berbeda dengan yang asli. Apa? Ternyata wanita ini menggunakan lotion perawatan kulit palsu. Pantas saja ada flek hitam di wajah saya. Petik 2. Mungkinkah ini satu-satunya tempat yang menjual lotion perawatan kulit dijual di tempat lain? Saya mendengar Ye Bufan mengatakan bahwa botol lotion perawatan kulit ini palsu. Diskusi dimulai. Ekspresi Malihua tiba-tiba berubah, tidak mungkin. Aku membeli sebotol lotion kulit ini darimu, bagaimana mungkin itu palsu? Ye Bufan tidak menjelaskan terlalu banyak, berbalik dan berkata, bawakan aku sebotol lotion kulit. Wang Zian tetap berada di sampingnya dan segera meminta seseorang untuk membawakan sebotol lotion kecantikan kulit. Ye Bufan mengambilnya di tangannya, merobek kemasan luarnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang indah dari dalam. Sebagai kosmetik kelas atas dengan harga 9.999 yuan, kemasan lotion kecantikannya sangat indah. Tidak hanya botolnya yang terlihat sangat halus,
tetapi kotak kayu kecil di luarnya juga antik dan pengerjaannya sangat indah. Dia menyatukan kedua kotak kemasan itu dan berkata kepada Malihua, apakah kamu melihat ada masalah? Semua orang melihat tangannya dan melihat bahwa kedua kotak itu persis sama, tanpa perbedaan apapun. Malihua berkata, punyaku asli, tidak ada yang salah dengan itu. Ye Bufan tersenyum. Tipis, apakah menurutmu produk bagus seperti milik kita dapat disalin dengan mudah? Berikan tekanan lembut, dan dengan sekali klik, kotak itu terbelah menjadi dua dari tengah, dan permukaan potongannya sangat halus. Dia mengangkat kotak yang terbagi menjadi dua bagian dan berkata kepada penonton, semuanya, lihat, ini adalah kemasan lotion perawatan kulit asli kami. Semua orang melihat kotak itu secara bersamaan dan melihat bagian yang rusak 4 kata Longteng Pharmaceutical tercetak di atasnya. Baru pada saat itulah masyarakat menyadari bahwa kemasan asli lotion perawatan kulit tersebut tidak dibentuk sekaligus, melainkan diproses dan direkatkan menjadi satu setelah anti pemalsuan. Wang Zian tertegun sejenak, dia tidak menyangka lotion kecantikan kulit yang sudah lama dijual memiliki fitur anti pemalsuan yang tersembunyi. Ye Bufan melemparkan yang palsu kembali ke Malihua dan berkata dengan bercanda, karena milikmu juga asli, maka kamu dapat membukanya dan menunjukkannya kepada semua orang. Wajah Malihua menjadi pucat. Dia mengambil kotak itu dan membukanya dengan gigi terkatup, berharap kotak yang diberikan pria itu juga merupakan kotak asli. Faktanya, dia terlalu banyak berpikir. Ye Bufan memiliki kesadaran spiritual dan telah melihat kotak itu dengan jelas. Pada akhirnya, dia mencoba yang terbaik untuk menyedot susu tersebut, tetapi dia tidak dapat membuka kotaknya. Ye Bufan berkata, oke, barangmu ini palsu, tapi bintik hitam di wajahmu itu nyata. Jika aku membacanya dengan benar, itu seharusnya sudah ada di sana selama lebih dari 10 tahun dan tidak ada hubungannya dengan lotion kecantikan. Kilatan keraguan melintas di wajah Malihua, tapi dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, omong kosong, aku tidak memiliki bintik hitam sebelumnya. Hanya setelah aku menggunakan lotion perawatan kulitmu, aku menjadi seperti ini. Ye Bufan keluar dan meraih lengan Malihua dan menariknya ke arahnya. Apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku pergi secepatnya. Apakah kamu ingin memukul seseorang? Malihua ingin melawan, tetapi ternyata dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Ye Bufan mengabaikannya, membuka botol lotion kecantikan di tangannya, dan mengoleskan cairan di dalamnya ke wajah Malihua. Di bawah katalisis Chaos Ki, lotion kecantikan dengan cepat memberikan efeknya, dan bintik hitam di wajah menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa menit, bintik hitam di wajah Malihua hilang sama sekali, dan kulitnya menjadi halus dan mulus, menjadi 100 kali lebih cantik dari sebelumnya. Semua orang yang hadir menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, dan para reporter bahkan mengangkat kamera mereka untuk merekam momen ajaib tersebut. Ya Tuhan, ini efek lotion kecantikan kulit. Sungguh menakjubkan. Petik 2. Mengubah gadis jelek menjadi wanita cantik dalam hitungan menit. Jika aku tidak melihat wanita ini ada di sini untuk menimbulkan masalah, aku akan mengira dia adalah Fukang Pharmaceuticals. Barang yang saya temukan. Awalnya, saya berpikir bahwa 10.000 yuan untuk sebotol lotion kecantikan agak mahal, tetapi sekarang saya melihatnya sangat murah dan sangat bernilai uang. Saya akan membeli sebotol meskipun saya mencoba menjualnya. Petik 2. Lihat dengan efek ajaib ini, orang-orang di tempat kejadian segera menjadi bersemangat. Wang Zian memandang Ye Bufan dengan ekspresi rumit. Awalnya, masalah ini adalah bencana bagi Fukang Pharmaceuticals, tetapi begitu Ye Bufan mengambil tindakan, hal buruk segera berubah menjadi hal baik. Pemandangan di depan saya seperti iklan gratis lotion perawatan kulit. Dengan banyaknya media dan reporter yang memberitakannya, efeknya pasti sangat bagus. Melihat reaksi kaget semua orang, Malihua sepertinya menyadari sesuatu. Pada saat ini dia mendapatkan kembali mobilitasnya, dan segera mengeluarkan cermin kecil dari sakunya dan melihat wajahnya. Ya Tuhan, dia tidak percaya bahwa orang di cermin itu adalah dirinya sendiri, dan menggelengkan kepalanya di depan cermin untuk memastikan itu benar-benar dia.
Bintik-bintik hitam ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun seperti mimpi buruk, dan dia tidak dapat menghilangkannya bahkan setelah mencoba setiap metode, tetapi sekarang tidak ada satupun yang hilang. Setelah hening beberapa saat, air mata mengalir di pipinya. Adik, terima kasih telah menyembuhkan flekku. Setiap wanita menyukai kecantikan, begitu pula Malihua. Kemudian dia buru-buru membuka tasnya, mengeluarkan 2 tumpukan koin huaxia dan berkata, adik, sejujurnya, penghasilan saya hanya kurang dari 2.000 yuan sebulan, jadi saya tidak mampu membeli barang ini. 20.000 yuan ini dan lotion mempercantik kulit yang baru saja saya terima diberikan kepada saya oleh seorang pria bertopeng. Dia meminta saya datang ke sini untuk mengolesi Fukang Pharmaceutical. Saya mengambil uang itu karena ketidaktahuan dan keserakahan. Saya minta maaf. Sekarang uangnya hilang. Berikan padamu sebagai sedikit kompensasi dariku. Ye Bufan berkata, lupakan saja, katakan yang sebenarnya, dan kamu bisa pergi. Wanita ini awalnya hidup di masyarakat bawah, dan hari ini adalah iklan gratis untuk dirinya sendiri, jadi Ye Bufan tidak menimbulkan masalah baginya. Ye Bufan berkata, gaji bulananmu 1.800 yuan. Saya khawatir butuh waktu setengah tahun untuk membeli sebotol lotion kecantikan. Apalagi, ada anak di keluarga, dan penghasilan suamimu tidak tinggi. Beri aku alasannya kenapa ingin membeli barang semahal itu. Mendengar pertanyaan ini, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Pemuda ini sepertinya berbicara dengan cara yang lembut, namun pada akhirnya dia mengarahkan pedangnya ke arah gerbang kehidupan. Jelas tidak masuk akal untuk memiliki gaji bulanan kurang dari 2.000 yuan, tetapi menghabiskan 10.000 yuan untuk kosmetik. Kemungkinan besar wanita ini juga sama, dan diperintahkan untuk mendiskreditkan Fukang Pharmaceuticals. Kilatan kepanikan melintas di wajah Malihua, tapi dia tetap berkata, apakah kamu ingin mengurus ini? Setiap orang menyukai kecantikan. Apa hubungannya dengan berapa banyak uang yang saya hasilkan? Seolah ingin membuktikan dirinya, dia mengambil uang langsung dari tasnya. Dia mengeluarkan sebotol lotion kulit dan berkata, jangan berpikir untuk menghindari tanggung jawab. Ini lotion kulit yang saya beli. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Lihat saja. Saat ini tentu saja, Malihua tidak bisa menyerah, dan langsung mengirimkan lotion perawatan kulit di tangannya beserta kemasannya. Ye Bufan mengambilnya di tangannya, melihatnya, dan bertanya, apakah kamu yakin membeli ini dari kami? Malihua berkata, tentu saja, kamu adalah satu-satunya tempat di kota Jiangbei yang menjualnya. Botol lotion kulit dia melihat kemasannya dengan hati-hati dan berkata, pengerjaannya bagus. Yang tiruan sama seperti yang asli, tapi yang palsu hanyalah palsu, dan masih berbeda dengan yang asli. Apa? Ternyata wanita ini menggunakan lotion perawatan kulit palsu. Pantas saja ada flek hitam di wajah saya. Petik 2. Mungkinkah ini satu-satunya tempat yang menjual lotion perawatan kulit dijual di tempat lain? Saya mendengar Ye Bufan mengatakan bahwa botol lotion perawatan kulit ini palsu. Diskusi dimulai. Ekspresi Malihua tiba-tiba berubah, tidak mungkin. Aku membeli sebotol lotion kulit ini darimu, bagaimana mungkin itu palsu? Ye Bufan tidak menjelaskan terlalu banyak, berbalik dan berkata, bawakan aku sebotol lotion kulit. Wang Zian tetap berada di sampingnya dan segera meminta seseorang untuk membawakan sebotol lotion kecantikan kulit. Ye Bufan mengambilnya di tangannya, merobek kemasan luarnya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang indah dari dalam. Sebagai kosmetik kelas atas dengan harga 9.999 yuan, kemasan lotion kecantikannya sangat indah. Tidak hanya botolnya yang terlihat sangat halus, tetapi kotak kayu kecil di luarnya juga antik dan pengerjaannya sangat indah. Dia menyatukan kedua kotak kemasan itu dan berkata kepada Malihua, apakah kamu melihat ada masalah? Semua orang melihat tangannya dan melihat bahwa kedua kotak itu persis sama, tanpa perbedaan apapun. Malihua berkata, punyaku asli, tidak ada yang salah dengan itu. Ye Bufan tersenyum. Tipis, apakah menurutmu produk bagus seperti milik kita dapat disalin dengan mudah? Berikan tekanan lembut, dan dengan sekali klik, kotak itu terbelah menjadi 2 dari tengah, dan permukaan potongannya sangat halus.
Dia mengangkat kotak yang terbagi menjadi dua bagian dan berkata kepada penonton, semuanya, lihat, ini adalah kemasan lotion perawatan kulit asli kami. Semua orang melihat kotak itu secara bersamaan dan melihat bagian yang rusak 4 kata Longteng Pharmaceutical tercetak di atasnya. Baru pada saat itulah masyarakat menyadari bahwa kemasan asli lotion perawatan kulit tersebut tidak dibentuk sekaligus, melainkan diproses dan direkatkan menjadi satu setelah anti pemalsuan. Wang Ziyan tertegun sejenak, dia tidak menyangka lotion kecantikan kulit yang sudah lama dijual memiliki fitur anti pemalsuan yang tersembunyi. Ye Bufan melemparkan yang palsu kembali ke Malihua dan berkata dengan bercanda, karena milikmu juga asli, maka kamu dapat membukanya dan menunjukkannya kepada semua orang. Wajah Malihua menjadi pucat gigi, berharap orang tersebut akan memberinya kotak kemasan asli. Faktanya, dia terlalu banyak berpikir. Ye Bufan memiliki kesadaran spiritual dan telah melihat kotak itu dengan jelas. Pada akhirnya, dia mencoba yang terbaik untuk menyedot susu tersebut, tetapi dia tidak dapat membuka kotaknya. Ye Bufan berkata, oke, barangmu ini palsu, tapi bintik hitam di wajahmu itu nyata. Jika aku membacanya dengan benar, itu seharusnya sudah ada di sana selama lebih dari 10 tahun dan tidak ada hubungannya dengan lotion kecantikan. Kilatan keraguan melintas di wajah Malihua, tapi dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, omong kosong, aku tidak memiliki bintik hitam sebelumnya. Hanya setelah aku menggunakan lotion perawatan kulitmu, aku menjadi seperti ini. Ye Bufan keluar dan meraih lengan Malihua dan menariknya ke arahnya. Apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku pergi secepatnya. Apakah kamu ingin memukul seseorang? Malihua ingin melawan, tetapi ternyata dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Ye Bufan mengabaikannya, membuka botol lotion kecantikan di tangannya, dan mengoleskan cairan di dalamnya ke wajah Malihua. Di bawah katalisis Keoski, lotion kecantikan dengan cepat memberikan efeknya, dan bintik hitam di wajah menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa menit, bintik hitam di wajah Malihua hilang sama sekali, dan kulitnya menjadi lembab dan lembab, membuatnya 100 kali lebih cantik dari sebelumnya. Semua orang yang hadir menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, dan para reporter bahkan mengangkat kamera mereka untuk merekam momen ajaib tersebut. Ya Tuhan, ini efek lotion kecantikan kulit. Sungguh menakjubkan. Petik 2. Mengubah gadis jelek menjadi wanita cantik dalam hitungan menit. Jika aku tidak melihat wanita ini ada di sini untuk menimbulkan masalah, aku akan mengira dia adalah Fukang Pharmaceuticals. Barang yang saya temukan. Awalnya, saya berpikir bahwa 10.000 yuan untuk sebotol lotion kecantikan agak mahal, tetapi sekarang saya melihatnya sangat murah dan sangat bernilai uang. Saya akan membeli sebotol meskipun saya mencoba menjualnya. Petik 2. Lihat dengan efek ajaib ini, orang-orang di tempat kejadian segera menjadi bersemangat. Wang Ziyan memandang Ye Bufan dengan ekspresi rumit. Awalnya, masalah ini adalah bencana bagi Fukang Pharmaceuticals, tetapi begitu Ye Bufan mengambil tindakan, hal buruk segera berubah menjadi hal baik. Pemandangan di depan saya seperti iklan gratis lotion perawatan kulit. Dengan banyaknya media dan reporter yang memberitakannya, efeknya pasti sangat bagus. Melihat reaksi kaget semua orang, Malihua sepertinya menyadari sesuatu. Pada saat ini dia mendapatkan kembali mobilitasnya, dan segera mengeluarkan cermin kecil dari sakunya dan melihat wajahnya. Ya Tuhan, dia tidak percaya bahwa orang di cermin itu adalah dirinya sendiri, dan menggelengkan kepalanya di depan cermin untuk memastikan itu benar-benar dia. Bintik-bintik hitam ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun seperti mimpi buruk, dan dia tidak dapat menghilangkannya bahkan setelah mencoba setiap metode, tetapi sekarang tidak ada satupun yang hilang. Setelah hening beberapa saat, air mata mengalir di pipinya. Adik, terima kasih telah menyembuhkan flekku. Setiap wanita menyukai kecantikan, begitu pula Malihua. Kemudian dia buru-buru membuka tasnya, mengeluarkan 2 tumpukan koin huaxia dan berkata, adik, sejujurnya, penghasilan saya hanya kurang dari 2.000 yuan sebulan, jadi saya tidak mampu membeli barang ini. 20.000 yuan ini dan lotion mempercantik kulit yang baru saja saya terima diberikan kepada saya oleh seorang pria bertopeng.
Dia meminta saya datang ke sini untuk mengolesi Fukang Pharmaceutical. Saya mengambil uang itu karena ketidaktahuan dan keserakahan. Saya minta maaf. Sekarang uangnya hilang. Ini kompensasi saya. Ye Bufan berkata, lupakan saja, katakan yang sebenarnya, dan kamu bisa pergi. Wanita ini awalnya hidup di masyarakat bawah, dan dia memberi dirinya iklan gratis, hari ini. Jadi Ye Bufan tidak membuat masalah untuknya. Para penonton yang semula hendak bubar, namun langsung berhenti saat melihat situasi ini. Meski kita semua hanyalah orang biasa, namun kita tetap bisa merasakannya. Tampaknya ada yang secara khusus mengincar Fukang Pharmaceutical, lotion kecantikan kulit, dan pil Longyang. Tapi kematian seseorang adalah masalah besar, dan tidak ada yang berani mengambil kesimpulan begitu saja. Semua orang berinisiatif memberi jalan bagi orang-orang ini untuk datang ke Ye Bufan. Pria muda yang memimpin kelompok itu berusia awal 20-an, dengan perawakan kuat dan ekspresi kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Di belakangnya, ada 4 orang yang membawa tandu. Di atasnya tergeletak seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an, bertubuh tinggi dan besar, sehingga menyulitkan orang-orang tersebut untuk mengangkatnya. Saat ini, wajahnya pucat, tubuhnya kaku, dan dia tidak bernapas. Dia benar-benar tampak seperti orang mati. Setelah memanggil orang-orang untuk meletakkan tandu, pemuda itu berteriak kepada Ye Bufan dan yang lainnya, pil Longyang omong. Kosong Fukang Pharmaceutical membunuh ayahku. Aku harus membunuh seseorang untuk membayarnya hari ini. Aku akan bertarung denganmu. Matanya, teman-teman, suasana hati santai Wang Zian menjadi tegang lagi, dan dia melangkah maju dan berkata, tidak mungkin. Pil Longyang kami adalah obat biasa yang disetujui, dan puluhan ribu pil telah terjual. Belum lagi kematian, kami punya tidak pernah mendengar efek sampingnya. Pemuda itu berkata dengan marah, ayahku ada di sini, dia sudah meninggal, apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Seorang Yimo berkata, karena dia sudah mati. Sesuatu terjadi, panggil saja polisi. Apa yang kamu lakukan untuk datang kepada kami? Pemuda itu sepertinya sudah menyiapkan alasannya, dan berteriak, kamu kaya dan berkuasa, apa gunanya memanggil polisi? Hanya ingin semua orang melihat wajah aslimu sebelum memanggil polisi. Seorang Yimo berkata, mari kita tidak membicarakan apakah kamu sudah mati atau belum. Bahkan jika kamu sudah mati, bagaimana kamu bisa yakin bahwa itu ada hubungannya dengan pil Longyang? Pemuda itu berteriak, ayah saya meninggal setelah meminum pil Longyang. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat melihatnya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan beberapa orang yang dibawanya menyingkir sepenuhnya mengekspos tubuh kepada semua orang sebelumnya. Melihat hal sebesar itu telah terjadi, Wang Zian tampak sedikit bingung. Dia menahan rasa takut di hatinya dan berjalan menuju mayat itu. Dulu, dia sering membaca berita menarik tentang masalah medis. Beberapa anggota keluarga akan mengungkit orang yang masih hidup dan berpura-pura mati untuk memerasnya. Ketika dia sampai di depan mayat itu, dia berjongkok, mengertakkan gigi dan menyentuh dada pria itu untuk melihat apakah masih ada detak jantungnya. Jangan bergerak. Begitu dia mengulurkan tangannya, sebuah tangan besar meraih pergelangan tangannya dan menariknya kembali. Wang Zian menoleh ke belakang dan melihat bahwa Ye Bufan lah yang menghentikannya, dan berkata, saya hanya ingin melihat apakah orang ini sudah mati. Kamu menjauh dari sini, biarkan aku yang melakukannya. Menyuruh Wang Zian untuk kembali, dan kemudian mendatangi pria parubaya yang telah meninggal itu. Dia diam saja, hanya mengamati mayat itu. Ya, dia telah memastikan bahwa ini adalah mayat. Tidak hanya tanda-tanda vitalnya seperti pernafasan dan detak jantungnya sudah hilang sama sekali, tetapi juga terdapat bercak mayat di permukaan tubuhnya. Tapi yang membuatnya merasa aneh adalah mayat ini memberinya perasaan yang sama sekali berbeda, dan bahkan sedikit rasa ancaman. Perasaan ini sebanding dengan kondisi puncak seorang prajurit tingkat Huang. Selain itu, pemindaian tubuh mengungkapkan bahwa energi hitam samar muncul di permukaan mayat. Energi hitam ini sangat ringan sehingga orang biasa pun akan kesulitan untuk mendeteksinya. Dia yakin ini adalah racun mayat. Jika Wang Zian menyentuhnya dengan gegabah tadi,
dia akan tertular racun mayat, yang dapat menyebabkan penyakit serius atau kematian. Secara umum, setelah kematian, orang akan mengeluarkan beberapa racun dalam jumlah yang lebih besar atau lebih kecil, tetapi kadarnya jauh dari tingkat racun mayat, jadi ada yang salah dengan mayat tersebut. Dia dengan hati-hati mengelilingi tubuh itu, dan akhirnya berjongkok di atas kepala, mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadinya. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, ayahku sudah meninggal. Kamu harus memberiku penjelasan hari ini. Melihat Ye Bufan mengulurkan tangan, seringai muncul di sudut mulut pemuda itu, dan tidak ada ekspresi kesedihan di wajahnya, mata. Saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Ye Bufan dan mayatnya. Dia perlahan bergerak menuju posisi An Yimo dan Wang Xian. Ye Bufan mengedarkan Chaos Ki, yang setara dengan menambahkan sepasang sarung tangan Ki yang tidak terlihat pada dirinya sendiri, dan kemudian menempatkannya pada denyut nadi orang yang meninggal. Benar saja, pria ini sudah mati total, tanpa ada tanda-tanda detak jantungnya. Aku melihat kelopak mataku lagi, terasa dingin dan keras, dan pupilku melebar. Dia sedikit mengernyit. Karena orang itu sudah mati, mengapa hal itu masih memberinya rasa terancam? Selanjutnya, apa yang terjadi dengan racun mayat ini? Tiba-tiba sebuah ide muncul di benakku, boneka mayat. Orang tersebut bukanlah mayat biasa, melainkan boneka mayat yang telah dimurnikan oleh seseorang. Dia telah melihat catatan tentang boneka mayat di warisan. Dia mengira teknik jahat ini telah lama hilang, tetapi dia tidak menyangka akan menemukannya hari ini. Pada saat ini, mayat yang tergeletak tak bergerak di tanah tiba-tiba bergerak, matanya tiba-tiba terbuka, lalu kedua cakarnya terulur dan mencengkeram leher Ye Bufan. Pukulan ini cepat dan kejam, gerakannya cepat dan keras, dan penuh kekuatan, tidak kalah kuatnya dengan serangan kekuatan penuh dari prajurit puncak tingkat Huang. Di saat yang sama, pemuda itu juga mengambil tindakan dan menikam dada Wang Xian dengan pisau pendek. Sepertinya dia sudah bersiap dengan baik, dan dia serta boneka mayat bekerja sama secara diam-diam, dan melancarkan serangan hampir pada waktu yang bersamaan. Dihadapkan dengan pisau tikam, Wang Xian tampak ngeri. Dia hanyalah orang biasa. Menghadapi pembunuhan itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri kecuali berteriak. Seringai kejam muncul di sudut mulut pemuda itu, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa An Yimo yang berdiri di sampingnya akan menjadi master di puncak level Suan. Sebelum belatinya menyentuh dada Wang Xian, sepatu hak tinggi An Yimo telah menendang perutnya. Dengan keras, pemuda itu terbang mundur 7 atau 8 meter, menjatuhkan banyak penonton. Di pihak Ye Bufan, meski gerakan boneka mayatnya ganas, namun dari segi ranah, ia masih jauh dari Ye Bufan. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia dipukul di bagian dada, terlempar seperti bola meriam, dan menabrak tiang lampu jalan dengan bunyi gedebuk. Melihat keadaan yang tidak baik dengan boneka mayat tersebut, pemuda itu bangkit dari tanah dan melarikan diri tanpa perlawanan. Ye Bufan tidak mengejar mereka dan membiarkan kedua pria itu pergi. Namun kebenarannya telah terungkap. Para wartawan dan orang yang lewat tidak mengetahui bahwa pria parubaya itu adalah boneka mayat, dan mengira dia hanya berpura-pura mati untuk bersenang-senang. Orang-orang yang baru saja membawa tandu benar-benar ketakutan. Setelah sadar, mereka berteriak, "Maaf, kami baru saja dipekerjakan dari pasar tenaga kerja. Mereka memberi saya masing-masing 1.000 yuan untuk membantu membawa tandu. Kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku tahu." Ye Bufan juga melihat bahwa mereka hanyalah orang biasa dan tidak ada hubungannya dengan masalah ini, jadi dia melambaikan tangannya dan membiarkan mereka pergi. Setelah lelucon ini, orang-orang sepenuhnya percaya pada Fukang Pharmaceuticals dan Skin Beauty Lotion, dan pesanan di kantor penjualan telah kembali normal, dan popularitasnya jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Wang Xian kembali normal setelah terkejut sebentar, mendatangi Ye Bufan dan An Yimo dan berkata, "Xiao Fan, Tuan An, terima kasih atas bantuan Anda." Ye Bufan berkata, "Ini bukan apa-apa, Anda harus lebih berhati-hati dalam masa depan. Mintalah beberapa pengawal di sekitarmu untuk mencegah janda hitam melompati tembok." "Aku mengerti." Wang Xian menatap Ye Bufan dengan ekspresi rumit, lalu pergi bekerja dengan orang-orangnya. Bab 699, Latihan.
Setelah dia pergi, An Yimo berkata, orang-orang ini benar-benar memeras otak mereka dan dapat memikirkan cara apapun. Orang mati itu berpura-pura sangat mirip sehingga saya salah melihatnya. Dia orang mati. Apa? Orang mati? Seorang Yimo berkata dengan ekspresi terkejut, aku baru saja melihat orang itu melarikan diri, bagaimana dia bisa menjadi orang mati? Yang tidak tahu apa-apa tentang dunia persilatan, apalagi apa itu boneka mayat. Ye Bufan berkata, mereka yang bisa bergerak belum tentu orang yang hidup, begitu pula orang mati. Seorang Yimo berkata, maksudmu orang itu adalah zombie. Tapi bukankah zombie itu kaku? Tidak peduli bagaimana penampilanmu dalam hal itu, dia adalah orang yang hidup. Ye Bufan berkata, pernahkah Anda mendengar tentang teknik pemurnian mayat? Benda ini adalah boneka mayat yang dimurnikan melalui teknik pemurnian mayat. Dari orang normal, dan bahkan lebih kuat dari orang normal. Petik 2. Ini pertama kalinya An Yimo mendengar nama ini. Ye Bufan berkata, permukaan tubuh benda ini ditutupi dengan racun mayat. Kamu harus berhati-hati saat menemukannya lagi, jika tidak maka akan mudah terkontaminasi. Berpikir bahwa benda itu adalah mayat, An Yimo berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, tetapi saya baru saja melihat bahwa dia bergerak dengan fleksibel dan ganas, dia adalah seorang pejuang. Ye Bufan berkata, meskipun teknik pemurnian mayat adalah seorang tahu tekniknya, ada juga keunikannya adalah wayang mayat yang dimurnikan dibagi menjadi 5 tingkatan. Level terendah disebut Iron Course, disusul Bronze Course, lalu Silver Course, Gold Course, dan yang paling kuat adalah Sky Course. Yang barusan adalah Iron Course, level terendah, tapi juga setara dengan prajurit level Huang. Seorang Yimo berseru, apakah itu sangat kuat? Petik 2. Seni pemurnian mayat adalah ekstradisi, dan kondisinya sangat keras, tetapi setelah disempurnakan, kekuatannya luar biasa. Ye Bufan berkata, mayat besi setara dengan prajurit tingkat Huang, tetapi jika ada pertempuran nyata, prajurit tingkat Huang seringkali tidak sekuat dia. Saat bertarung sebagai ghoul yang tidak punya pikiran, dia akan bergerak maju tanpa beban mental apapun. Selain itu, tubuhnya sangat kuat dan memiliki pertahanan yang kuat. Bahkan jika dia terluka, dia tidak takut mati. Saya tidak menyangka ada hal seperti itu. Benar-benar menakutkan. Petik 2. Seorang Yimo berkata, tetapi jika mereka hanya setara dengan prajurit tingkat Huang, mereka jauh dari lawanmu. Mengapa kamu membiarkan mereka pergi sekarang? Petik 2. Ye Bufan berkata, itu bukan melepaskan, tapi meninggalkan petunjuk. Anda bisa melihat apa yang terjadi hari ini. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Hal semacam ini harus diberantas. Kalau tidak sesuatu tidak akan terjadi di masa depan. Saya meninggalkan bekas di mayat besi itu. Saat hari sudah gelap, saya bisa mengikuti tanda itu untuk menemukan dalang di baliknya, lalu saya bisa menghilangkan akar masalahnya dan menangkap semuanya. Seorang Yimo berkata, jadi begitu, aku akan ikut denganmu juga. Petik 2. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum, apakah kamu tidak takut dengan hal itu lagi? Setelah Anda menemukan sarangnya, mungkin tidak hanya ada satu, tetapi mungkin ada sarang yang lebih kuat. Ekspresi seorang Yimo sedikit berubah. Aku takut, tapi aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko sendirian. Aku ingin bersamamu. Ye Bufan mencium keningnya dengan lembut, tidak perlu, aku cukup sendirian. Seorang Yimo masih berkata dengan keras kepala, tidak, aku hanya ingin pergi. Aku juga bisa memberimu bantuan. Ye Bufan berkata, jangan khawatir, saya lupa memberitahu Anda bahwa saya sekarang adalah pejuang tingkat bumi. Bahkan jika saya tidak dapat dikalahkan, saya masih dapat melarikan diri tanpa bahaya apapun. Petik 2. Langkah bumi. Kapan dipromosikan? Ye Bufan berkata, ketika saya berada di Gunung Yukuan, ada mata air spiritual di sana yang saya serap, yang baru saja menembus kemacetan di permukaan tanah. Petik 2. Ayo pergi. Seorang Yimo meraih lengan Ye Bufan dan berjalan keluar. Apa yang kamu lakukan di sini? Seorang Yimo berkata, latihan, tentu saja. Setengah jam kemudian,
mereka berdua tiba di sebuah hotel bintang 5 di dekatnya. Dan memesan kamar aku sampai ke permukaan tanah sebelum hari gelap. Ye Bufan berkata dengan seringai di wajahnya, apakah kamu yakin ingin berlatih? Berhenti bicara omong kosong dan cepatlah. Setelah itu, mereka berdua bergegas maju. Mereka jatuh di tempat tidur besar di sebelah mereka dan mulai mempraktikkan rencana mereka. Waktu berlalu perlahan selama pertempuran sengit, dan tak lama kemudian matahari terbenam di atas pegunungan dan menjelang senja. Akhirnya, awan berhenti dan hujan berhenti, dan An Yimo berbaring terengah-engah di tempat tidur besar, kulitnya yang putih dan lembut ditutupi butiran keringat halus. Dia bertanya dengan wajah bingung, apa yang terjadi? Mengapa saya belum membuat terobosan dalam kultivasi saya? Ye Bufan tersenyum dan berkata, berapa level lokal Anda? Bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobos? Yimo berkata, ini bukan kultivasi ganda. Apa yang bisa Anda capai, seharusnya bisa saya capai. Apakah Anda menyembunyikan sesuatu yang rahasia dan tidak ingin saya berkembang? Petik 2. Benar bahwa kultivasi ganda dapat membantu orang meningkatkan kultivasinya dengan cepat, namun ini bukanlah obat mujarab. Ye Bufan berkata, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Terakhir kali saya dapat membantu Anda melompat dari orang biasa ke prajurit puncak tingkat Suan, itu karena saya secara keliru mengambil ramuan batin dari ular guntur bermata 3. Ditambah dengan pil yang tak terhitung jumlahnya, ini membantu Anda mencapai level itu. Ini benar-benar berbeda sekarang. Meskipun akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda tetap tidak dapat menerobosnya untuk saat ini. Seorang Yimo merasakannya. Latihan ini memang telah meningkatkan kultivasinya. Dia telah mencapai titik kritis puncak level Suan. Tampaknya hanya ada garis tipis antara permukaan bumi dan titik ini tidak dapat ditembus. Dia punya raut wajahnya. Dia berkata dengan menyesal, bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Ye Bufan berkata, kultivasi pada dasarnya sulit, dan tidak akan pernah semudah itu. Terlebih lagi, Anda meningkat terlalu cepat sebelumnya dan fondasi Anda tidak stabil sekarang juga merupakan hal yang baik. Hanya dengan landasan yang kuat kita dapat melangkah lebih jauh di masa depan. Seorang Yimo berkata, tapi, aku masih ingin membantumu. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum, dalam kondisimu saat ini. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa mengalahkan mayat besi. Bagaimana kamu bisa membantuku? Petik 2. Seorang Yimo berkata dengan genit, kalau begitu, itu bukan salahmu. Ye Bufan menamparnya di belakang dan berkata sambil tersenyum, jika kamu beristirahat di sini dengan jujur sekarang, kamu dapat menganggapnya sebagai membantuku. Aku akan segera kembali. Seorang Yimo berkata, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Jika kamu bisa mengalahkanku, bertarunglah. Jika tidak bisa, kembalilah secepatnya. Petik 2. Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Ye Bufan sangat percaya diri. Seorang pejuang tingkat bumi bisa disebut master di sekte biasa. Tidak sembarang orang bisa mengalahkannya. Dia dengan ringan mematuk bibir merah An Yimo dan mengenakan pakaiannya. Pakaian itu meninggalkan hotel. Di pinggiran utara kota Jiangbei, terdapat sebuah rumah besar dengan paviliun dan paviliun. Dekorasinya antik dan mewah, di bawah sinar bulan yang cerah, dan dengan cahaya terang di dalam istana, tampak tidak ada bedanya dengan siang hari. Ada sebuah meja di tengah halaman, dan janda hitam itu sedang duduk dengan rok tali ikat panjang. Di depan meja, pemandangan di dadanya menjulang, dan seluruh tubuhnya terlihat lebih menggerakkan, yang membuat orang berpikir. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, dan dia perlahan-lahan menyesap segelas anggur merah di tangannya. Begitu dia selesai berbicara, sesosok berjalan dari kegelapan, itu adalah Ye Bufan. Black Widow menatapnya dan tersenyum tipis, ini dia, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Babak 700, orang pintar tidak berumur panjang. Sepertinya Bos Lin yakin aku akan datang. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menarik kursi dan duduk tepat di seberang janda hitam. Black Widow terkikik, dan dua puncak gunung yang sangat besar itu bergetar ke atas dan ke bawah bersama dengan tubuhnya. Kamu telah melakukan begitu banyak hal, dan jika kamu masih tidak datang,
bukankah itu akan mengecewakanku? Ye Bufan berkata, jadi, kamu melakukan begitu banyak hanya untuk menarikku ke sini. Itu tidak sepenuhnya benar. Janda berkata, langkah saya adalah maju, menyerang, mundur atau bertahan. Jika Anda datang, rencananya akan menjadi kenyataan. Jika Anda tidak datang, saya dapat menghancurkan farmasi Fukang dan losion kecantikan kulit. Mulai sekarang, farmasi industri di Jiangnan dan kota Jiangbei akan hancur. Pasar masih milik saya, Ye Bufan berkata. Tetapi Anda masih ingin saya datang? Jika tidak, Anda tidak akan mengatur pembunuhan terakhir. Kedua orang itu hanya menambahkan chip untuk keamanan. Petik 2. Ye Bufan memandangnya dan berkata, apakah orang-orang di pedagang tahu bahwa kamu melakukan ini? Dia meminta Sima Wei untuk memeriksa detail wanita ini sebelumnya, dan orang yang berdiri di belakangnya adalah pedagang. Black Widow sedikit terkejut pada awalnya, lalu tersenyum dan berkata, sepertinya kamu memang memiliki beberapa keterampilan, bahkan kamu tahu bahwa aku adalah seorang pengusaha di belakangku. Kemudian dia menambahkan, kalau begitu coba tebak lagi, apakah aku yang melakukan ini karena instruksi pengusaha, atau ide saya sendiri? Ye Bufan berkata, pemilik bisnis baru saja memberi saya 50 juta plus mobil, dan dia mematahkan tangan putranya dalam perjalanan. Petik 2. Berkata, bagaimana jika Sang Tianqi memiliki dendam dan mengatur agar aku membalas dendam? Ye Bufan berkata, dia ingin membalas dendam kepadaku, tetapi dia belum memiliki kekuatan cukup mendominasi. Mengangkat ibu jari yang besar dan putih dan lembut, lalu berkata, kamu menebak dengan benar, masalah ini tidak ada hubungannya dengan pedagang itu. Ye Bufan berkata, kalau begitu, kamu tidak takut Sang Tianqi disalahkan karena memprovokasiku seperti ini? Petik 2. Bukan kamu yang memaksakan ini. Janda hitam memandangnya dengan kesal dan berkata, tidak mudah bagi seorang wanita untuk keluar dan mendapatkan sedikit uang dengan mengandalkan bisnis, tetapi kamu menghancurkan hal-hal baikku satu demi satu. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun untuk itu, saya sedang melihat Fukang Pharmaceuticals. Jika saya tidak dapat menghasilkan uang dengan lotion perawatan kulit saya, lelaki tua Sang Tianqi itu akan tetap marah kepada saya. Daripada dihukum secara pasif, mengapa tidak mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu? Ye Bufan berkata, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Jadi, Anda telah menemukan pendukung baru. Petik 2. Anda benar-benar pintar menebak semua ini. Pantas saja Anda mengantarkan saya ke jalan buntu. Tertawa lagi, lalu berkata, sebenarnya, saya tidak mencarinya, itu pendukung yang datang ke pintu atas inisiatifnya sendiri. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri dalam masalah ini, Anda telah menyinggung terlalu banyak orang. Mereka memberitahu saya bahwa selama saya menyelesaikan rencananya, pada saat itu mereka tidak hanya akan membunuh Anda dan merampok Longteng Pharmaceutical, tetapi mereka juga akan menjadikan saya pemilik bisnis. Saya hanyalah seorang wanita kecil, bagaimana saya bisa menahan godaan sebesar itu? Jadi aku melakukan apa yang mereka katakan. Ye Bufan masih terlihat tenang. Dengan acuh tak acuh, dia bertanya, sepertinya pendukung barumu hebat. Bisakah kamu memberitahuku siapa orang itu? Black Widow berkata, itu memang sangat kuat, setidaknya 100 kali lebih kuat dari pedagang. Adapun siapa mereka, sejujurnya, saya tidak tahu. Petik 2. Ye Bufan tersenyum sedikit, saya bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya, jadi aku tidak takut mereka akan membunuhmu setelah mereka membunuhku. Tidak ada yang bisa kamu lakukan, mengapa kamu mendorongku ke tepi jurang? Black Widow berkata, dan aku hanya seorang wanita kecil. Saya hanya bisa menghasilkan uang. Mereka tidak perlu mempersulit saya. Tidak ada gunanya membunuh saya. Saya masih bisa menghasilkan uang untuk mereka. Ye Bufan melihat sekeliling dan berkata, itu berarti kamu membawaku ke sini dan sudah memasang jebakan. Janda hitam memandangnya dan berkata, kamu tidak tampak takut sama sekali. Ye Bufan berkata, terkadang pemburu perannya mangsa dan mangsanya tidak tetap. Siapa yang mangsanya pada akhirnya bergantung pada kekuatanmu sendiri. Black Widow berkata, sebenarnya,
Tidak perlu bertarung sampai mati kecuali kamu harus menggunakan lotion perawatan kulit. Beri aku formula pil Longyang, dan aku bisa melepaskanmu sekali hari ini. Ye Bufan tersenyum tipis, apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Janda hitam berkata, mengapa kamu tidak melepaskanku? Siapa yang tahu, seseorang yang lebih kuat dari pedagang akan berada di bawah kekuasaanmu. Ye Bufan berkata, jika tebakanku benar, pendukung barumu tidak boleh berasal dari kota Jiangbei. Jadi saya kira Anda berbohong karena Anda ingin menipu saya untuk mendapatkan formula rahasia dan kemudian membunuh saya. Black Widow tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak mengerti hal yang sama. Mengapa kamu begitu pintar kapan kamu makan biji-bijian? Ye Bufan juga tersenyum dan berkata, aku tidak bisa menahannya. Aku sangat baik, bab ini belum selesai. Tolong balik halamannya, aku tidak bisa menyembunyikannya meskipun saya ingin. Menjadi terlalu pintar bukanlah hal yang baik. Apakah Anda lupa pepatah lama bahwa orang pintar tidak pernah berumur panjang? Black Widow berkata dan berdiri, jika Anda ingin mati, matilah. Segera setelah dia selesai berbicara, 10 sosok muncul dari kegelapan. Dia bergegas dan dengan cepat mengepung Ye Bufan di tengah. Masing-masing dari orang-orang ini berpakaian hitam dan memiliki ekspresi kusam, tetapi mereka memancarkan aura yang kuat dan aneh. Di saat yang sama, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, muncul di depan Black Widow. Pria itu berusia sekitar 30 tahun, mengenakan jubah hitam, dengan raut wajah yang sedikit menyeramkan. Wanita tersebut mengenakan gaun berwarna merah yang merupakan salah satu kostum etnik khas wanita di Hunan bagian barat. Meski tidak berlebihan seperti janda hitam, ia memiliki sosok yang cembung dan cekung. Tetapi wanita seperti itu memiliki wajah yang sangat jelek, seolah-olah dia telah digigit oleh serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui usianya. Ye Bufan masih duduk di kursi, menatap kedua orang itu dan berkata, apakah ini pendukung barumu? Black Widow berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah Sangguan Hongbing dan Sangguan Hongxia. Ingat nama kami, itu akan menyelamatkanmu dari ketidaktahuan siapa yang harus dituntut ketika kamu pergi ke Raja Neraka. Ye Bufan berkata, 10 mayat perunggu dikirim pada satu waktu. Orang di belakangmu benar-benar menganggapku tinggi. Hitam janda berkata, keluarga Yan dimusnahkan dalam semalam dan guru nomor 1 Xia Hawao ketakutan. Tentu saja kami harus lebih siap menghadapi tuan seperti Anda. Ye Bufan tidak menunjukkan kepanikan dan bertanya, sejak Anda berpikir sangat memujiku, mengapa kamu hanya mengirimkan mayat besi untuk membunuhku sebelumnya? Black Widow berkata, kamu sangat pintar. Kamu seharusnya sudah menebak bahwa alasan mengapa aku hanya mengirimkan mayat besi adalah untuk memikatmu ke dalam mengambil umpan. Jika kekuatannya terlalu kuat, itu akan membuatmu takut. Apa yang harus saya lakukan? Ye Bufan berdiri dari kursi dan berkata sambil tersenyum, kamu terlalu banyak berpikir, dan kekuatanmu tidak cukup. Wah, kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati itu. 10 mayat perunggu itu berdiri di sana seperti tiang kayu. Setelah menerima perintah dari tuannya, mereka mengeluarkan raungan aneh, lalu mereka bergegas menuju Ye Bufan bersama. Kekuatan mayat perunggu memang luar biasa. 10 mayat perunggu setara dengan 10 master mendalam Dzogchen. Akhir bab.